Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 yang hebat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Hari ini kita akan membahas tentang energi matahari. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar dan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat pada kehidupan kita. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam bisa menirukan Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Agenda belajar kita pada hari ini yang pertama adalah teks visual. Teks visual itu adalah teks bergambar. Setelah mengidentifikasi gambar, siswa mampu membuat tulisan dengan terperinci. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang energi matahari. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyebutkan manfaat energi matahari dengan tepat. Kemudian energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada di bumi? Ayo berdiskusi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Kalian bisa membuka buku tema kalian halaman 1. Mari kita mengamati gambar yang ada di buku tema halaman 1. Amatilah gambar berikut. Ada kegiatan apa saja dalam gambar berikut? Coba kalian amati. Setelah kalian mengamati gambar pada buku tema halaman 1, kalian bisa menjawab pertanyaan pada halaman berikutnya, yaitu halaman 2. Pertanyaan pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Jadi gambar tersebut menceritakan apa? Bisa Bu Aida kasih contoh ya. Jadi gambar ini menceritakan ada seorang ibu sedang menjemur pakaian, kemudian ada seorang bapak sedang berolahraga, dan ada seorang bayi yang sedang berjemur. Kemudian pertanyaan kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Nah, menurut kalian berdasarkan gambar ini, apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Bisa Bu Aida kasih contoh ya. Misalkan yang pertama, manfaat matahari bagi keluarga tersebut yang pertama untuk mengeringkan baju. Kemudian untuk mendapatkan vitamin D. Contohnya bapak ini yang sedang berolahraga di pagi hari. Kalian bisa menjawabnya, menambahkan jawaban-jawaban yang sudah dicontohkan Bu Aida ya. Kemudian kemukakan juga alasanmu. Mengapa pakaian yang dijemur ibu-ibu itu bisa kering? Sebutkan alasannya. Dan pertanyaan ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Selain kegiatan yang sudah dicontohkan dalam gambar ini, kamu bisa mencontohkan kegiatan apa lagi yang memanfaatkan energi matahari, misalnya nelayan membuat garam, kemudian mengeringkan ikan, petani mengeringkan gabah, dan lain-lain. Bisa kalian lengkapi sendiri ya. Kemudian setelah kalian menjawab 3 pertanyaan ini, kalian bisa membuat tulisan secara terperinci berdasarkan jawaban kalian dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nih. Sumber energi apakah yang membuat bumi menjadi hangat? Sekarang anak-anak bisa keluar rumah. Berdirilah di halaman rumah kalian. Usahakan sinar matahari bisa langsung mengenai tubuh kalian. Apakah yang terjadi? Iya, kalian merasa hangat karena ada sinar matahari.
Benny ingin membuktikan bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan hidup manusia. Sekarang ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di rumahmu ya. Percobaan ini bisa kalian temukan di halaman 3. Alat-alat yang kalian butuhkan yang pertama tisu. Kemudian yang kedua kertas, ketiga sapu tangan, seperti yang tadi sudah Bu Aida beritahukan di grup WA ya. Cara kalian melakukan percobaan ini adalah yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Kemudian langkah kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas. Sedangkan sisanya letakkan di tempat yang teduh. Di tempat teduh itu artinya yang tidak terkena sinar matahari ya. Kemudian langkah ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Kalian bisa membuat tabel pengamatannya seperti ini di buku kalian ya. Tabel ini bisa kalian temukan di buku tema kalian halaman 3. Setelah kalian melakukan percobaan sampai 60 menit yaitu 1 jam, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut di buku tugas kalian. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan diletakkan di tempat teduh? Nah, diskusikan dengan orang dewasa di rumahmu. Setelah kalian menemukan perbedaan antara benda yang dijemur di bawah matahari dan yang di tempat teduh, kemudian berdasarkan tabel pengamatan ini, kalian bisa menuliskan 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Misalnya, seperti ini. Tisu, kertas, dan sapu tangan dijemur di panas matahari lebih cepat kering. Misalnya, seperti itu ya, berdasarkan tabel yang sudah kalian temukan dari percobaan. Kalian bisa membuat 4 kesimpulan. Setelah kalian menuliskan 4 kesimpulan, kalian bisa menuliskan laporan percobaan. Tulis formatnya seperti ini ya. Bu Aida berharap kalian menuliskannya dengan rapi. Yang pertama, nama percobaan. Nama percobaannya adalah uji panas matahari. Tujuan percobaannya membuktikan bahwa panas matahari merupakan satu bentuk energi. Alat-alat yang dibutuhkan seperti tadi itu, kertas, tisu, dan juga sapu tangan. Kemudian langkah kerjanya kalian bisa melihat di sini. Langkah kerjanya bisa melihat di sini. Dilanjutkan dengan kesimpulan seperti yang sudah kalian tuliskan di tugas sebelumnya. Nah, sembari kalian menunggu 1 jam percobaan selesai, sekarang saatnya kita membaca. Bacaan ini bisa kalian temukan di halaman 5. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Setelah kalian membaca bacaan tadi, sekarang saatnya temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Kalian juga bisa membuatnya dengan gambar seperti ini ya.
Kalian bisa membuatnya sesuai dengan kreasi kalian. Misalkan di antara manfaat matahari yang pertama di sini adalah fotosintesis. Kemudian yang kedua mengeringkan pakaian, kemudian membantu petani membuat garam dan lain-lainnya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah usai. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Hal baik apa yang bisa kalian contoh dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dari pelajaran hari ini? Apa yang kalian rasakan hari ini, Nak? Coba kalian ceritakan di buku kalian ya. Terima kasih, hari ini kalian sudah belajar dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih untuk para orang tua yang dengan telaten membimbing putra-putri belajar dari rumah. Tetap sehat, belajar dengan bahagia, mandiri, dan berprestasi. Kelas 4, hebat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.